Sahabat Irman Hidayah, dekat dengan Allah bukan selalu tentang apa yang terlihat oleh manusia, tetapi tentang apa yang dirasakan oleh hati. Ia tidak selalu tampak dalam banyaknya amal yang dipuji, tetapi dalam keheningan jiwa, dalam tangisan yang tersembunyi, dan dalam rindu yang hanya Allah yang tahu. Betapa banyak manusia terlihat sibuk dalam kebaikan, namun hatinya jauh. Dan betapa banyak yang sederhana, namun hatinya begitu dekat dengan Rabb-Nya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kedekatan dengan Allah adalah kedekatan hati, bukan jarak tempat. Sementara Imam An-Nawawi menegaskan bahwa tanda hati yang hidup adalah ia mudah tersentuh oleh ketaatan dan cepat kembali dari kesalahan. Maka, ukurannya bukan seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa sering hati kita kembali. Karena hati yang dekat dengan Allah akan memiliki tanda-tanda yang terasa meski tidak selalu terlihat. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tenang saat mengingat Allah. Di antara tanda paling jelas bahwa hati telah dekat dengan Allah adalah ketenangan saat berzikir, bukan sekadar lisan yang bergerak, tetapi hati yang merasakan kedamaian ketika menyebut namanya. Allah Ta'ala berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini bukan sekadar kalimat, tetapi rahasia kehidupan hati. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa zikir adalah sebab utama ketenangan jiwa. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati manusia tidak akan pernah benar-benar tenang kecuali dengan mengingat Allah, karena ia diciptakan untuk itu. Betapa sering manusia mencari ketenangan dalam dunia, dalam hiburan, dalam kesibukan, namun tetap merasa kosong. Padahal ketenangan tidak ada di sana. Hati yang dekat dengan Allah akan merasa damai saat berzikir. Ia merasakan kehadiran meski dalam kesendirian. Lisannya menyebut dan hatinya ikut hidup. Para ulama salaf menjadikan zikir sebagai tempat kembali. Ketika gelisah, mereka berzikir. Ketika sedih, mereka berzikir karena mereka tahu disitulah ketenangan. Karena itu, seorang mukmin memperbanyak zikir. Ia menghidupkan lisannya dan menghadirkan hatinya. Sebab ketenangan dalam zikir adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya jiwa menjadi damai serta hidup terasa lebih ringan. 2. Mudah tersentuh oleh Al-Quran. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah mudah tersentuh oleh Al-Quran, bukan hanya memahami maknanya, tetapi merasakan getaran iman saat ayat-ayatnya dibacakan. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang beriman, apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka." Surat Al-Anfal ayat 2. Al-Quran bukan sekadar bacaan, ia adalah cahaya bagi hati. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa bertambahnya iman terjadi ketika hati hadir dan merenungi ayat-ayat Allah. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati yang hidup akan bergetar ketika mendengar Al-Quran karena ia mengenali kebenaran di dalamnya. Betapa sering ayat dibaca, namun hati tetap biasa. Padahal bukan ayatnya yang kurang menyentuh, tetapi hati yang belum terbuka. Hati yang dekat dengan Allah tidak akan keras saat mendengar Al-Quran. Ia bisa menangis atau setidaknya tersentuh. Bahkan satu ayat cukup untuk mengubah keadaan hatinya. Para ulama salaf sangat terpengaruh oleh Al-Quran. Mereka menangis, berhenti sejenak, dan merenung lama pada satu ayat. Karena mereka tahu itu adalah kalam Allah. Karena itu seorang mukmin mendekatkan dirinya dengan Al-Quran. Ia membaca, memahami, dan menghadirkan hati.
Sebab hati yang tersentuh oleh Al-Quran adalah tanda kedekatan dengan Allah, dan dengannya iman terus bertambah serta jiwa menjadi hidup. 3. Khusyuk dalam sholat. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah khusyuk dalam sholat, hadirnya hati, tunduknya jiwa, dan merendahnya diri di hadapannya. Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya." Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Khusyuk bukan hanya diamnya anggota tubuh, tetapi hidupnya hati. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa khusyuk adalah menghadirkan hati dan merasakan pengagungan kepada Allah dalam sholat. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa sholat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa ruh, ada bentuknya namun kosong dari makna. Betapa sering manusia berdiri dalam sholat namun hatinya pergi kemana-mana. Padahal di saat itu ia sedang menghadap Allah. Hati yang dekat dengan Allah tidak mudah lalai dalam sholat. Ia merasakan setiap ayat, setiap ruku, setiap sujud. Ia tidak sekadar menyelesaikan, tetapi benar-benar menghadirkan diri. Para ulama salaf begitu khusyuk dalam sholat hingga mereka lupa dunia. Hati mereka tenggelam dalam munajat kepada Allah, karena mereka tahu itulah saat paling dekat antara hamba dan Rabb-Nya. Karena itu, seorang mukmin berusaha memperbaiki sholatnya. Ia menenangkan hati, memahami bacaan, dan menghadirkan rasa takut serta harap. Sebab khusyuk dalam sholat adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya jiwa menjadi tenang serta iman semakin kuat. 4. Cepat bertaubat saat berbuat dosa. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah tidak betah dalam dosa. Ketika tergelincir, ia segera kembali, menyesal, dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Surat Ali Imran, ayat 135. Ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang seberapa cepat kembali. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa taubat yang benar mencakup penyesalan, meninggalkan dosa, dan bertekad tidak mengulanginya. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati yang hidup akan merasa sempit ketika berdosa, lalu terdorong untuk kembali kepada Allah. Betapa sering manusia menunda taubat, menganggap dosa kecil, atau merasa masih punya waktu. Padahal, waktu tidak pernah menunggu. Hati yang dekat dengan Allah akan gelisah saat berbuat salah. Ia tidak nyaman, tidak tenang, hingga kembali kepadanya. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak menetap dalam dosa. Para ulama salaf sangat cepat dalam bertaubat. Mereka menangis karena dosa yang mungkin tidak disadari orang lain. Karena mereka tahu, taubat adalah jalan kembali. Karena itu seorang mukmin memperbanyak istighfar. Ia tidak menunda, tidak meremehkan, dan tidak putus asa. Sebab cepat bertaubat adalah tanda hati yang hidup dan dekat dengan Allah, dan dengannya dosa dihapus serta hati kembali bersih. 5. Cinta kepada ibadah. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah munculnya rasa cinta kepada ibadah, bukan lagi sekadar kewajiban yang berat, tetapi menjadi kebutuhan yang dirindukan. Allah Ta'ala berfirman, Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menghiasinya dalam hatimu. Surat Al-Hujurat ayat 7. Cinta ini tidak dipaksakan. Ia tumbuh karena kedekatan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kecintaan kepada iman adalah tanda taufik dari Allah. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa ketika hati telah mengenal Allah, maka ia akan menikmati ketaatan sebagaimana tubuh menikmati makanan. Betapa sering manusia merasa berat untuk ibadah, menunda, bahkan mencari alasan. Padahal yang berat bukan ibadahnya, tetapi hatinya yang belum terbiasa dekat. Hati yang dekat dengan Allah akan merindukan ibadah. Ia merasa ada yang kurang ketika lalai dari sholat, ketika jauh dari zikir.
Ia berdiri dalam sholat, bukan karena terpaksa, tetapi karena rindu. Para ulama salaf merasakan manisnya ibadah. Mereka menemukan ketenangan dalam sujud dan kebahagiaan dalam ketaatan. Karena mereka tahu, disitulah hati menjadi hidup. Karena itu seorang mukmin melatih dirinya untuk mencintai ibadah. Ia bersabar di awal, hingga Allah memberikan rasa nikmat. Sebab cinta kepada ibadah adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya hidup terasa lebih bermakna serta penuh ketenangan. 6. Membenci maksiat. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah munculnya rasa benci terhadap maksiat, bukan sekadar menjauhi, tetapi hati benar-benar tidak nyaman saat mendekatinya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan." Surat Al-Hujurat ayat 7. Ini adalah tanda yang halus, namun sangat dalam. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa kebencian terhadap dosa adalah buah dari iman yang kuat. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati yang hidup akan merasa sempit ketika berada dalam maksiat, sebagaimana tubuh merasa sakit ketika terkena racun. Betapa sering manusia terbiasa dengan dosa hingga tidak lagi merasa bersalah. Padahal itu bukan tanda kuat, tetapi tanda hati mulai keras. Hati yang dekat dengan Allah tidak akan tenang dalam maksiat. Ia mungkin tergelincir, tetapi hatinya gelisah. Ia merasa sempit hingga kembali kepada Allah. Para ulama salaf sangat sensitif terhadap dosa. Mereka merasa berat, bahkan terhadap kesalahan kecil, karena mereka tahu dosa adalah penghalang antara hati dan Allah. Karena itu seorang mukmin menjaga dirinya. Ia menjauhi maksiat, memohon perlindungan, dan memperbaiki diri ketika tergelincir. Sebab membenci maksiat adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya iman terjaga, serta hati tetap hidup. 7. Banyak mengingat kematian. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah sering mengingat kematian, bukan untuk membuat putus asa, tetapi untuk menyadarkan bahwa dunia ini sementara dan akhirat adalah tujuan. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Kematian bukan sesuatu yang jauh. Ia lebih dekat dari yang kita kira. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa mengingat kematian akan melembutkan hati dan mendorong seseorang untuk memperbaiki amal. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati yang sering mengingat kematian akan lebih zuhud terhadap dunia dan lebih fokus kepada akhirat. Betapa sering manusia hidup seakan-akan abadi, menunda taubat, menunda kebaikan. Padahal waktu sedang berjalan menuju akhir. Hati yang dekat dengan Allah tidak lalai dari mengingat kematian. Ia menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan. Ia tidak menunggu sempurna untuk mulai kembali. Para ulama salaf sering mengingat kematian hingga air mata mereka jatuh. Mereka tidak melihatnya sebagai ketakutan semata, tetapi sebagai pengingat untuk bersiap. Karena mereka tahu, disitulah awal perjalanan yang sebenarnya. Karena itu seorang mukmin mengingat kematian. Ia memperbaiki amal, meluruskan niat, dan tidak menunda taubat. Sebab mengingat kematian adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya hidup menjadi lebih terarah serta penuh kesadaran. 8. Rendah hati, tawadu. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah tawadu, merendahkan diri di hadapannya dan tidak merasa lebih baik dari manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah yang berjalan di bumi dengan rendah hati." Surat Al-Furqan ayat 63. Tawadu bukan kelemahan, tetapi kemuliaan yang lahir dari hati yang mengenal Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tawadu adalah menerima kebenaran dari siapapun dan tidak meremehkan orang lain. Sementara Imam Al-Ghazali
menerangkan bahwa kesombongan lahir dari ketidaktahuan tentang hakikat diri dan kebesaran Allah. Betapa sering manusia merasa lebih karena ilmu, harta, atau amal. Padahal semua itu bisa hilang dalam sekejap. Hati yang dekat dengan Allah tidak meninggikan dirinya. Ia melihat kelebihan sebagai amanah dan kekurangan sebagai pengingat. Ia menghormati orang lain, tidak merendahkan, dan mudah menerima nasihat. Para ulama salaf semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Mereka takut kesombongan masuk ke dalam hati, karena itu bisa merusak amal. Karena mereka tahu Allah mencintai kerendahan hati. Karena itu, seorang mukmin melatih tawadhu. Ia menundukkan ego, menjaga adab, dan memperbaiki hatinya. Sebab tawadhu adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya seseorang akan dimuliakan tanpa harus meninggikan diri. 9. Mudah memaafkan dan lapang dada. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah mudah memaafkan, tidak menyimpan dendam, tidak memperpanjang luka, dan mampu melapangkan dada meski disakiti. Allah Ta'ala berfirman, "Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Surat An-Nur ayat 22. Memaafkan bukan karena orang lain layak, tetapi karena hati ingin dekat dengan Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa memaafkan adalah akhlak mulia yang menunjukkan kebersihan hati. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa dendam adalah racun yang merusak jiwa, sedangkan memaafkan adalah obat yang menenangkan. Betapa sering manusia menyimpan luka, mengulang kesalahan orang lain, dan sulit melepaskan. Padahal yang paling terbebani adalah dirinya sendiri. Hati yang dekat dengan Allah tidak suka menyimpan kebencian. Ia memilih memaafkan, meski tidak mudah, meski butuh waktu. Ia tahu Allah Maha Memaafkan dan ia ingin dimaafkan. Para ulama salaf memaafkan bahkan sebelum diminta. Mereka tidak ingin hati mereka dipenuhi kotoran dunia, karena mereka tahu hati yang bersih lebih dekat kepada Allah. Karena itu seorang mukmin melatih dirinya untuk memaafkan. Ia melepaskan dendam, berlapang dada, dan menyerahkan urusan kepada Allah. Sebab memaafkan adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya jiwa menjadi ringan serta hidup terasa lebih tenang. 10. Selalu bergantung kepada Allah, tawakal. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah tawakal, tidak menggantungkan hati kepada makhluk, tetapi bersandar penuh kepada Allah dalam setiap urusan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Surat At-Talaq ayat 3. Tawakal bukan berarti tidak berusaha, tetapi tidak menggantungkan hasil kepada selain Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa tawakal adalah kepercayaan hati kepada Allah dalam meraih manfaat dan menolak mudarat. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati yang bertawakal akan tenang karena ia tahu semua urusan berada di tangan Allah. Betapa sering manusia gelisah karena terlalu berharap pada makhluk, pada hasil, pada keadaan. Padahal semua itu tidak pasti. Hati yang dekat dengan Allah tetap tenang, meski jalan belum jelas, meski hasil belum terlihat. Ia berusaha, lalu berserah. Para ulama salaf bekerja dan berikhtiar, namun hati mereka tidak bergantung pada dunia. Mereka yakin bahwa apa yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, karena mereka tahu Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Karena itu, seorang mukmin melatih tawakal. Ia memperbaiki usahanya, memperbanyak doa, lalu menyerahkan hasil kepada Allah. Sebab tawakal adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya hati menjadi tenang, serta hidup terasa lebih ringan. 11. Menyukai lingkungan yang baik. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah cinta kepada lingkungan yang syalih, merasa nyaman bersama orang-orang yang mengingatkan kepada kebaikan, dan gelisah jika jauh dari mereka. Rasulullah bersabda,
seseorang mengikuti agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Lingkungan adalah cermin hati. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa seseorang akan terpengaruh oleh kebiasaan dan akhlak temannya. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa hati itu lemah dan mudah mengikuti, sehingga ia membutuhkan lingkungan yang menguatkannya dalam ketaatan. Betapa sering manusia memilih teman karena kesenangan dunia, bukan karena kebaikan. Padahal teman bisa mengangkat atau menjatuhkan. Hati yang dekat dengan Allah akan merasa nyaman bersama orang-orang syalih. Ia senang dengan majelis ilmu, senang dengan nasihat, dan rindu dengan suasana yang mendekatkannya kepada Allah. Ia mungkin tidak sempurna, tetapi ia memilih untuk berada di jalan yang benar. Para ulama salaf sangat menjaga pergaulan mereka. Mereka mencari teman yang bisa mengingatkan, bukan yang melalaikan. Karena mereka tahu lingkungan adalah penentu arah. Karena itu seorang mukmin memilih lingkungannya. Ia mendekat kepada orang-orang baik dan menjauh dari yang merusak hatinya. Sebab mencintai lingkungan yang baik adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya iman akan terjaga serta terus bertumbuh. 12. Menjaga lisan dan perilaku. Di antara tanda hati yang dekat dengan Allah adalah terjaganya lisan dan perilaku, ucapannya lembut, jujur, dan bermanfaat, tindakannya penuh adab dan tidak menyakiti. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan kecil bentuknya, namun besar dampaknya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa menjaga lisan adalah inti keselamatan karena banyak dosa berasal darinya. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa lisan adalah cerminan hati. Jika hati baik, maka ucapannya akan baik. Betapa sering manusia meremehkan ucapan, padahal satu kata bisa melukai, bisa menjerumuskan. Hati yang dekat dengan Allah tidak mudah berbicara sembarangan. Ia menimbang sebelum berkata dan memilih diam jika tidak perlu. Perilakunya pun terjaga, tidak kasar, tidak menyakiti, karena ia sadar Allah melihat. Para ulama salaf sangat menjaga lisan mereka. Mereka lebih memilih diam daripada berbicara yang sia-sia, karena mereka tahu keselamatan ada pada penjagaan diri. Karena itu seorang mukmin menjaga lisannya dan akhlaknya. Ia berbicara yang baik, berbuat yang baik, dan menahan diri dari keburukan. Sebab terjaganya lisan dan perilaku adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya seseorang akan selamat serta dicintai olehnya. 13. Ikhlas dalam amal. Di antara tanda paling dalam bahwa hati telah dekat dengan Allah adalah ikhlas, beramal tanpa mencari pujian, tanpa mengharap penilaian manusia, dan hanya menginginkan ridha Allah semata. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas adalah amal yang tersembunyi, namun nilainya sangat tinggi. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah dalam setiap amal. Sementara Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa ikhlas adalah ruh dari amal. Tanpanya, amal menjadi kosong meski terlihat besar. Betapa sering manusia berbuat, namun ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihargai. Padahal semua itu tidak bernilai di sisi Allah. Hati yang dekat dengan Allah tidak sibuk dengan penilaian manusia. Ia lebih peduli apakah Allah ridha. Ia beramal dalam diam dan tidak terganggu ketika tidak dikenal. Para ulama salaf sangat menjaga keikhlasan mereka. Mereka bahkan menyembunyikan amalnya sebagaimana mereka menyembunyikan dosa. Karena mereka tahu yang diterima Allah bukan yang terlihat, tetapi yang ikhlas. Karena itu seorang mukmin terus memperbaiki niatnya.
Ia meluruskan tujuan, menghindari ria, dan memohon keikhlasan kepada Allah. Sebab ikhlas adalah tanda hati yang dekat dengan Allah, dan dengannya amal menjadi hidup, bernilai, dan diterima di sisinya. Sahabat Irman Hidayah, dekat dengan Allah bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi tentang seberapa sering hati kita kembali kepadanya. Ia bukan hanya terlihat dalam banyaknya amal, tetapi dalam arah hidup, dalam pilihan-pilihan kecil, dan dalam bisikan hati yang selalu ingin mendekat. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati yang dekat dengan Allah akan selalu hidup. Ia merasa ketika lalai, ia menangis ketika jauh, dan ia tenang ketika kembali. Sementara para ulama menegaskan, kedekatan itu bukan hadiah yang datang tiba-tiba, tetapi hasil dari hati yang terus dijaga. Maka, renungkanlah, bukan apakah kita sempurna, tetapi apakah kita sedang mendekat. Jika hatimu mulai tenang saat berzikir, gelisah saat berbuat dosa, dan rindu untuk beribadah, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat. Namun jika hati terasa jauh, amal terasa berat, dan dosa terasa ringan, maka itu bukan akhir, tetapi peringatan untuk kembali. Karena pintu Allah tidak pernah tertutup, maka jangan lelah memperbaiki hati, jangan berhenti kembali, dan jangan putus berharap, karena bisa jadi di setiap langkah kecilmu menujunya, Allah sedang mendekatkan dirimu lebih dari yang kamu bayangkan. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang bantu kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten penuh makna dari channel Irman Hidayah. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga kita, melimpahkan rahmat-Nya, serta menyatukan kita kembali di surganya yang penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.